Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dan Mbah Gito ganti suara. Halo, selamat siang Mbah Gito. Selamat siang Mas Ale. Selamat siang ya pendengar semua. Sehat-sehat ya? Ya nggak tahu Mbak ya, nanti dijawabnya apa nggak tahu. Ya saya kan cuma menyapa ya Mas Ale, ini rewel banget ya. Gimana ini hari ini mau cerita apa? Bentar dulu Mbak, jangan langsung cerita. Saya mau mengucapkan terima kasih dan minta maaf. Loh, minta maaf kenapa ini? Ya karena jadi gini, saya itu kan sudah ngunggah, tapi saya biasanya kan sebelum ngunggah postingan ini video, saya tuh ngelihat ini ya saweria saya dulu ada yang nyawer apa enggak. Nah yang kemarin itu keburu ngunggah tapi baru buka sawerianya setelah ngunggah, jadi belum sempat mengucapkan terima kasih di video sebelumnya. Wah ini kebangetan ya Mas Ale itu ya. Loh ini Mas Adi mau kemana Mas Adi? Mau pulang. Oh mau pulang Mas Adi. Oh iya, hati-hati ya Mas Adi ya, ini di sini dulu ya sama Mas Ale ya. Hati-hati Mas Adi. Saya duluan. Ya hati-hati Mas Adi. Nah jadi Mbak, yang saya akan mengucapkan terima kasih banyak ya untuk yang nyawer kemarin, banyak banget ini. Waduh, itu bisa buat beli sate nggak itu? Oh bisa Mbak kalau cuma sate. Wah ya ini kebetulan ya. Jangan sate ya, saya mau rendang. Nah kamu ngelunjak. Coba itu disebutkan coba, nanti tidak kepanjangan. Ya ini saya sebutkan ya Mbah ya. Ya. Ini pertama saya dapat saweran ini dari Karyana ya. Sebenarnya saya tahu sih ini emailnya dari siapa. Siapa itu? Ya ada lah ya. Ini nggak mau disebutkan namanya ya, tapi saya dari emailnya saya tahu itu siapa. Terima kasih banyak ya Mas Karyana ya. Loh, emangnya itu Mas ya? Iya itu cowok, saya tahu betul. Dan terima kasih banyak, dari emailnya saya tahu itu siapa. Ini saya bacakan ya. Ucapannya adalah, berkat cerita-cerita wayang ini saya bisa dituntun lewat tontonan menuju lelapnya tidur. Wah itu Mas Karyana. Oh, iya. Mas Karyana itu kayak insomnia ya. Iya Mbah, itu insomnia itu, soalnya syuting pentas terus, show terus. Wah iya. Aduh Mas Karyana jangan lupa istirahat ya, aduh ya. Dijaga ya kesehatannya ya. Mas Ale juga ini kan kayaknya kemarin syutingnya gimana? Ya alhamdulillah syutingnya sukses. Lah iya, jangan lupa istirahat juga ya. Makannya dijaga ya. Minum air putih. Bukan air putih Mbah, air bening. Oh iya. Air bening ya. Ya kalau air putih itu apa ya? Susu? Bukan Mbak, itu santan. Oh iya santan ya. Terus ada siapa lagi itu yang mengucapkan yang ngirim saweran itu? Ini dari tadi ada yang bersin ya, maaf ya pendengarnya. Soalnya ini lagi di kafe ya, lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya Mas Ale ya. Iya. Ini ada juga dari Pepsodent. Itu kayak yang Pepsodent itu yang kayak di konten. Ya mungkin, tapi kayaknya emailnya berbeda Mbak. Oh iya. Terus ini tulisannya sama nih kayak Mbak Gito ini, jangan lupa istirahat katanya. Lah iya betul ya. Makasih ya Pepsodent, ini cewek atau cowok ya. Dari emailnya juga nggak kedetek ini cewek atau cowok. Nah terus ini ada hamba Allah 4. Waduh banyak sekali hamba Allahnya ya. Ada ucapannya nggak? Nggak ada, ini nggak ada ucapannya. Tapi terima kasih banyak sawerannya, mudah-mudahan yang membalas ya Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ini ada dari Sanggar Garuda Hitam. Waduh, itu sanggar apa tuh? Ini kayaknya kalau dari ucapannya sih ini ya, saya bacakan ucapan di sawerianya ya. Ini makasih bisa buat teman lembur nggarap wayang. Nah ini mungkin sanggar wayang Mbah. Wah iya. Oh jadi ini kita ngobrol-ngobrol ini buat ini ya, teman untuk lembur ya. Bermanfaat ya. Ya mudah-mudahan sih bermanfaat Mbah. Terus yang terakhir nih Mbah, ini saya kenal betul. Siapa itu? Ini dari Pak Karnadi. Sebentar, kok kayaknya Pak Karnadi. Loh, itu bukannya bapaknya Mas Ale juga namanya Pak Karnadi? Ya, itu memang dari bapak saya itu. Wah, ini dari bapak sendiri yang ngirim. Ya, ini dan ngirimnya banyak banget. Dan nggak langsung nggak saweria, tapi langsung ke rekening saya karena nggak ngerti ya menggunakan saweria apa, jadi ngirimnya ke rekening saya langsung. Terus saya di WA ini
buat apa teman berkarya katanya AA itu. Waduh, panggilnya AA ya. AA Burjo ya. Bukan Mbak, ya Burjo. Aduh, dari Pak Karnadi. Aduh, makasih banyak ya itu. Ya, saya mengucapkan makasih Mbak. Loh ya, saya juga mengucapkan makasih kan. Saya juga dapat ini ya, dapat cipratannya ya. Ya, tadi buat beli rendangnya. Iya rendang. Baik Mbak. Nah, ini hari ini mau cerita apa? Ntar dulu Mbak, saya mau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya sama yang tadi saya sebutkan atas sawerannya, dan apa ya, semoga mudah-mudahan amal ibadah Anda semua ya dibalas lebih lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya. Amin. Ini kayak siaran radio ya, zaman dulu tuh kirim-kirim atensi itu ya, ada si saweran ya. Kalau dulu tuh zaman dulu tuh 2.500 atau berapa ya? Iya segitu ya. Iya. Zaman saya siaran ya dulu itu ya. Segitu, ada yang 2.500, ada yang 5.000. Kalau ini sawernya itu berapa sih? Ada yang 10.000 juga boleh itu. Pokoknya ada, nanti ya diklik sendiri lah. Masa saya harus nyebutkan, nanti teman-teman yang mau nyawer silakan diklik sendiri di Saweria, itu ada bagaimana tata caranya dan nominal paling rendahnya seperti apa. Nanti silahkan dibuka sendiri ya. Pokoknya terima kasih banyak yang sudah nyawer di Saweria untuk kami berdua, untuk teman kami bercerita dan nemenin Anda ya. Terima kasih banyak. Nah, dan saya juga terima kasih banyak untuk yang baru saja subscribe. Terima kasih banyak. Itu sangat bermanfaat, berguna banget untuk dukungan moral ya kami berdua untuk lebih semangat lagi berkarya. Iya. Coba. Ceritanya apa yang sekarang? Nah, ceritanya yang sekarang adalah seperti janji saya sebelumnya, Mbah. Iya. Saya kan mau menceritakan, kapan-kapan mau menceritakan tentang Resi Durwasa. Resi Durwasa ya? Kok saya baru dengar lagi ya? Kayak kemarin tuh Citra Rata. Oh iya. Citra Rata ya, itu juga baru dengar ya di telinga saya. Ini juga Resi Durwasa ya. Nah, itu siapa itu Mas Alek? Nah, itu Resi Durwasa adalah seorang ulama. Waduh, kok ulama? Lah ya, orang berilmu kan sebutannya ulama. Oh iya. Jadi ulama itu bukan yang cuman guru ngaji aja, yang ustadz aja. Fisikawan juga itu ulama, Mbak. Seorang saintis, profesor itu juga ulama. Kan ulama itu kan orang yang berilmu. Oh iya. Oh kayak gitu ya. Baru tahu ya. Ya nggak apa-apa, saya juga mungkin salah ya pendengar ya. Yang jelas dia adalah seorang ulama, orang yang berilmu, dan dia adalah orang yang pemarah, Mbak. Waduh, orang berilmu kok pemarah ya? Ini gimana ya? Kan banyak, Mbak. Saya juga pemarah, tapi saya nggak berilmu. Ada bisa aja ya. Nah terus itu sih Durwasa, Mbak. Iya. Si Durwasa itu gimana ceritanya? Nah, konon katanya Resi Durwasa ini adalah seorang yang lahir dari kemarahan Siwa. Siwa itu kan dewa penghancur ya, Mbak ya. Iya. Nah, waktu kemarahan, saya nggak tahu waktu itu Siwa itu marah apa, dan tiba-tiba dari kemarahannya itu seorang perempuan ya itu hamil. Waduh, gara-gara marah terus ada perempuan hamil. Ini kebangetan ya. Ya namanya juga dongeng, Mbak. Iya. Lalu lahir si Durwasa itu. Ya, si Durwasa itu lahir dewasa dan dia sering melakukan tapa ekstrim, Mbak. Jadi salah satu tapa ekstrimnya itu dia sering belayang-belayang, jalan nggak tentu arah dan bertingkah seperti orang gila, sampai mungkin badannya udah nggak karuan, pakaian comang-camping, dan dia adalah seorang resi ya. Itu adalah resi yang paling ditakuti. Saya sudah menceritakan ini di kisah-kisah gambar wayang sebelumnya. Itu ketemu sama Laksmana, ketemu sama Rama, ketemu sama Kunti juga yang memberikan anugerah berupa mantra pengasihan itu. Oh iya, saya dengar ya itu ya. Lanjut. Nah, saya juga akan menceritakan bagaimana Resi Durwasa ini melakukan perjalanannya. Jadi dulu dewa-dewa itu sangat sakti, Mbah. Kekuatannya tidak terbatas, unlimited. Waduh, unlimited ya itu ya. Kayak provider aja ya iklannya unlimited ya. Ya, jadi sakti dewa itu dan kekuatannya luar biasa dan nggak bisa berkurang kesaktiannya. Hingga pada suatu saat tak ding dung. Ini nggak usah. Hingga pada suatu saat Resi Durwasa itu jalan-jalan waktu melakukan pertapaannya itu. Iya. Waktu melakukan pertapaannya itu jalan-jalan, ketemulah sama seorang perempuan.
Waduh, terus jatuh cinta? Enggak, Mbah. Ini senengannya tuh langsung jatuh cinta. Ya, lalu ketemu perempuan. Nah, perempuan itu punya apa lagi membuat karangan bunga. Buat karangan bunga. Nah, pas bikin karangan bunga, Resi Durwasa minta, "Dek, itu karangan bunganya kalung bunga itu buat aku boleh?" gitu. Nah, alhamdulillahnya si perempuan ini, si cewek ini itu murah hati, dermawan. "Oh ya, Mbah, ini silahkan buat Mbah." Gitu. "Waduh, makasih banyak ya, Dek. Mudah-mudahan dagangan bunganya laris." gitu. Nah, Resi Durwasa itu terkenal dengan ucapannya. Ketika dia memberikan anugerah, dia nggak tanggung-tanggung. Waktu mengucapkan mudah-mudahan laris, seketika itu si perempuan penjual bunga itu larisnya minta ampun, dan setelah itu jadi juragan bunga yang sangat kaya raya di seluruh Indonesia. Loh, ini kok ceritanya di Indonesia ya? Ya, pura-puranya, Mbah. Ya. Nah, tapi juga Resi Durwasa ini adalah seorang resi. Ketika tersakiti hatinya, dia bisa mengutuk, dan kata-katanya itu sangat pedas banget, dan itu sangat menyeramkan kata-katanya. Itulah kenapa Resi Durwasa itu sangat ditakuti oleh banyak orang, oleh raja-raja. Pokoknya kalau ada Resi Durwasa, jangan sampai dia sakit hati. Nah, setelah itu saya lanjutkan ceritanya, Mbak ya. Setelah karangan bunga itu. Nah, karangan bunga itu kan dibawa sama si Resi Durwasa setelah mendoakan juga ke gadis penjual bunga itu agar laris, dan memang setelah itu jadi laris. Karangan bunga itu dibawa jalan sama Resi Durwasa, jalan jauh-jauh hingga pada saatnya. Nah, ini lagi ada dundang ding dung. Ini udah toh, Bang, ini biasa. Ya kan seru ya kalau ada suara gamelannya ya. Ini cerita kok garingan ya. Ini kan namanya kan cerita sambil ngomong aja, Mbak, nggak pakai gamelan. Ya. Itu ada ya di Indramayu namanya dokmong ya. Dodok sambil ngomong. Nah, itu dia. Nah, persis kayak gini. Ini saya dalang dokmong ya, Mbak. Katanya bukan dalang. Ya, sekarang kok ngaku-ngaku dalang. Ya, keceplosan, Mbak. Saya seorang tukang cerita. Nah, gitu. Lanjut itu sih, Resi Durwasa itu bawa bunga, jalan-jalan entah kemana. Ya, nah jalan-jalan. Ketemulah sama rombongan dewa, Mbak. Waduh, itu dewa-dewa habis dari mana itu? Dari mall. Kok dari mall? Yang nanya ya, jawab aja dari mall. Terus ketemu sama, kok ada aja masalah dewa kok nge-mall ya? Banyak mah dewa nge-mall. Mau beli apa ke mall? Udah, ini malah ngomongin mall. Ya. Terus lanjut ketemu sama rombongan dewa. Nah, ketemu dewa dipimpin oleh Dewa Indra, Mbak. Oh ya, Dewa Indra ya. Nah, Dewa Indra itu menunggangi gajah. Waduh, dewanya kok nggak terbang aja ya? Ya Gajahnya juga bisa terbang. Oh ya. Ketemu sama Dewa Indra naik gajah. Nah, gajahnya Dewa Indra itu namanya Airawata. Wah ya. Nah, rombongan dewa yang lain di belakangnya. Pas itu si rombongan dewa itu melewati berpapasan dengan Resi Durwasa yang bawa bunga itu, karangan bunga dari si gadis penjual bunga itu. Iya. Nah, terus kemudian Resi Durwasa itu menyetop rombongan dewa-dewa itu. Dewa-dewa nggak sadar kalau itu Resi Durwasa, karena Resi Durwasa itu udah jalan kemana-mana kan udah dekil banget, Mbak. Udah nggak kelihatan kayak manusia normal lah, disangkanya orang gila itu. Nah, dewa-dewa tuh pada senyum-senyum ketawa, ini mau ngapain orang gila di sini itu bawa bunga itu. Nah, terus si Resi Durwasanya itu yang dianggap orang gila bilang, Dewa Indra itu. Oh, itu tahu ya kalau itu Dewa Indra ya? Ya, tahu. Dewa Indra, ini aku mau kasih bunga. Kata Dewa Indra, oh iya, terima kasih. Nanti biar gajahku yang menerima itu. Nah, terus diterima sama si Airawata itu, si gajah itu pakai telolenya, pakai belalai. Iya, pakai belalai. Iya, telole itu nggak ngerti ya. Pakai belalai. Nah, iya, pakai belalainya diambil bunga itu. Nah, pas diambil itu dewa-dewa yang lain ngecek. Wih, mau-maunya nerima bunga dari orang gila itu, pada ketawa-ketawa. Dewa-dewa di belakangnya itu pada nyepelin. Ini dewa-dewa senengannya selenco ya. Selenco tuh? Ya maksudnya itu tumindaknya itu kerjaannya itu kadang salah ya, nggak kasih contoh yang baik. Ya enggak. Ya memang diceritakan begitu, Mbak. Oh ya, lanjut terus. Nah, pas diterima itu karangan bunga, pas ditaruh di kepalanya si Airawata sama belalainya itu, ternyata Airawata tuh mencium aroma bunga yang terlalu menyengat, hingga kemudian dia nggak suka dan mengibas-ngibaskan kepalanya, dan karangan bunga itu sama belalainya Airawata diambil lagi, dibuang, Mbak. Waduh, itu nanti Resi Durwasanya ngamuk ya? Nah, itu dia, Mbak. Pas dibuang itu langsung Resi Durwasa marah.
kurang ngatit. Aduh, itu kan. Ya saya sensor. Kurang ngatit. Ini bunga udah saya peroleh, capek-capek aku kasih, kenapa dibuang itu? Saya supatani. Kok disupatani itu bahasanya? Saya kutuk. Lah ya saya kutuk. Nah, saya kutuk semua rombongan dewa ini, dan saya tahu kalian adalah dewa, akan mengalami nasib sial berupa seluruh kekuatan kalian akan hancur setiap harinya, berkurang sejengkal demi sejengkal sampai suatu saat akan habis dan kalian akan mengalami kematian. Wah, itu dewa-dewa langsung kelabakan. Wih, ini orang gila siapa? Ternyata setelah ngomong itu barulah ketahuan bahwa itu adalah Resi Durwasa. Wah, dewa-dewa langsung minta ampun, minta maaf sama Resi Durwasa yang dianggap orang gila itu. Tapi Resi Durwasa tidak kenal ampun karena mereka satu sudah menyepelekan dan pemberiannya itu langsung dibuang. Sejak saat itulah dewa-dewa kekuatannya, kesaktiannya terus berkurang setiap harinya dan juga akan mengalami kematian seperti manusia biasa. Oh, kayak gitu ya? Ya, nah terus juga Resi Durwasa itu juga pernah ini pas jalan jauh. Ini kok senengannya jalan-jalan ya? Nggak pakai sepeda aja ya biar sehat? Ya kan jalan kaki juga sehat, mah. Oh iya, senengannya jalan-jalan ya. Lanjut pas jalan-jalan. Nah pas jalan-jalan, suatu saat itu ketemu sama cewek, Mbak. Waduh, ini kan cewek lagi bahenol ya? Waduh, ini nggak usah ngomongin bahenol apa. Iya. Ketemu cewek namanya Sakuntala. Oh, Sakuntala. Nah waktu itu si Sakuntala itu lagi jatuh cinta, lagi keedanan sama namanya Dusanta. Oh iya, Dusanta itu siapa masalah? Nah Dusanta itu adalah leluhur dari Pandawa, nanti kelak akan menurunkan namanya Barata. Nanti leluhur Pandawa, Kurawa dan seterusnya itu lewat Dusanta. Kalau saya nggak salah loh ya. Waduh, ini salah apa enggak? Ya kayaknya sih benar Dusanta. Saya itu kadang lupa. Wah, ini kok dalang pekon ya? Loh saya bukan dalang, Mbak. Oh iya, pencerita lah, senengannya itu ya. Nah, lagi bayangin si Sakuntala lagi keedanan, lagi ke Taman Asmoro. Nah terus kemudian ngelamun aja kerjaannya, setiap hari itu ngelamun aja. Yang dilamunin adalah Dusanta. Terus sampai ada Resi Durwasa yang Mbak itu menghampirinya, itu nggak sadar, Mbak, dicuekin Resi Dusanta. Waduh, ini nanti mengutuk lagi ya. Nah iya, akhirnya pas itu Resi Dusanta tiba-tiba bentak gitu, woi Mbak, gitu, langsung geragap itu. Kamu ada aku di sini nggak malah aku dicuekin gitu. Wah, suatu saat ya Mbak, saya kutuk kamu. Orang yang sedang kamu angan-angankan itu, yang sedang kamu cintai itu, suatu saat akan melupakan Anda. Waduh, itu terus gimana itu cintanya nanti? Wah, ini Resi Durwasa ini kebangetan. Ya enggak juga, ya memang kadang kebangetan. Nah, akhirnya dikutuk kayak gitu, nangis Sakuntala itu, mohon ampun Mbak, tolong Mbak itu. Dan itu kemudian, oh itu udah tahu ya kalau itu Dusanta ya, Durwasa ya? Iya tahu. Maaf, ini saya tuh lagi ngelamun ini. Enggak ada, ampun. Maaf Mbak, saya tuh kalau enggak ngelamun saya akan kalau tahu juga kalau Mbak adalah Resi Durwasa, saya akan jamu, akan layani Mbak, kasih makan dan seterusnya. Saya tuh lagi ngelamun gitu. Iya, makanya itu kata Resi Durwasa, makanya itu Anda ketika suatu saat Anda sejak saat ini Anda akan dilupakan oleh orang yang Anda angan-angankan, yang Anda cintai. Nah itu stres, nangis, jangan Mbah, jangan, tolong dikurangi kutukannya itu. Terus karena kasihan ya Iba, waktu itu entah gimana ceritanya lah, ngerengek itu si Sakuntala, ngerengek si Resi Durwasa. Yaudah gini aja, nih saya kasih benda pemberian yang kalau suatu saat kekasihmu itu yang kamu angan-angankan tadi melihat benda pemberianku, maka seketika itu juga dia akan ingat bahwa kamu adalah ceweknya Sakuntala gitu. Makasih Mbak. Itu bendanya apa? Nggak tahu, mungkin cincin atau apa. Oh iya. Nah terus ada juga cerita, nah ini gelegean lagi ya, minum mesti yang soda lagi. Enggak Mbak, saya malah belum minum soda ini. Oh jangan sering minum soda, boleh tapi ya jangan sering-sering. Enggak Mbak, ini cuma gelegean aja, mungkin saya belum makan. Nah ini udah tadi dibilangin suruh dijaga istirahatnya, pola makannya, masalah ini serangannya kok ngeyel ya. Ya ada, terus saya lanjutkan. Ya dilanjut.
nanti juga suatu saat akan ketemu si Resi Durwasa ini sama Kunti yang saya ceritakan di wayang yang Kunti. Teman-teman pendengar dan pemirsa boleh menyimak yang gambar saya yang di bawah ya tentang Kunti dan mantra pengasihannya ya. Itu bagaimana pertemuan Resi Durwasa dan Kunti. Ya, dan Kunti. Ngomong tuh kelamaan ya Mas Alex. Enggak gitu, Mbak. Terus ketemu sama siapa lagi? Nah, terus ketemu sama ini. Jadi, hampir seluruh raja itu tidak bisa pokoknya semuanya takut sama si Resi Durwasa ini, tapi hanya ada satu raja yang bisa, hanya ada satu presiden. Waduh, ini kok bicara presiden lagi. ada satu presiden yang bisa memanfaatkan kekuatan dari si ulama sakti ini ya, si ulama pemarah ini. Wah, ini kok kayaknya arahnya saya tahu ya ini. Enggak, ketawanya biasa aja tuh, Pak. Biasa aja, Pak. Ya dilanjut aja lah. Nah, terus udah ketawanya udah. Ya, lanjut. Nah, ada presiden, ada raja lah. Oh, nanti ada yang tersinggung ya nanti YouTube-nya di-ban. Enggak, Bahan, tenang. Nah, ada raja yang bisa memanfaatkan kemarahan dan kutukan dan ketakutan semua orang akan Resi Durwasa. Dia adalah anak gembala. Bukan, Mbah. Dia adalah Duryudana. Oh, itu ceritanya gimana? Nah, jadi ceritanya waktu itu Pandawa sudah dibuang setelah Pandawa Dadu itu. Nah, Duryudana itu nggak puas, pengen agar lebih menderita lagi Pandawa itu yang di pembuangan itu. Hingga kemudian terdengarlah kabar bahwa Resi Durwasa itu ingin datang ke Astina. Nah, akhirnya dijamulah sama Duryudana itu, dijamu, kasih makan, hingga puas lah Resi Durwasa itu, sangat puas sekali. Tapi kemudian Duryudana bilang gini, itu oleh bisikan Sangkuni ya. Iya, Sangkuni itu ya favoritnya Mas Ale ya. Kan nama yang di channel yang sebelumnya yang horor itu kan namanya Mas Kuni ya. Iya. Oh, seneng kok sama Sangkuni ya, ini kok orang kok aneh ya. Enggak, Mbah, saya lanjutkan ya, Mbah ya. Iya. Nah, kemudian Resi Durwasa itu dimanfaatkan oleh Duryudana, bilang gini, Mbah Durwasa, nggih. Oh, yang ngomongnya gitu ya. Terus saya kan udah jamu makan, kok kayaknya nggak adil, kata Duryudana. Kok kayaknya nggak adil kalau Mbah Durwasa juga tidak menemui saudara-saudara saya yang sekarang ada di pembuangan. Tolong Mbah itu ditengok gitu, didatengin juga, didoain di sana biar mendapatkan pencerahan gitu. Nah, harapannya begini, Mbah. Gimana? Harapannya adalah ketika nanti Resi Durwasa ke sana, ke hutan itu, perjalanan dari Astina ke hutan tempat pembuangan Pandawa itu kan lumayan jauh. Niatnya Duryudana adalah dalam perjalanan itu Resi Durwasa lapar lagi. Nah, begitu lapar lagi nanti minta makan lagi sama Pandawa yang dalam pembuangan. Kan Pandawa dalam pembuangan kan nggak punya makanan apa-apa, susah untuk nyari makan. Nanti kalau nggak disembadani, nggak dicukupi. Nah ya, nggak dicukupi permintaannya Resi Durwasa itu kan, nanti harapannya Resi Durwasa itu marah dan akan mengutuk Pandawa. Entah apapun kutukannya, setidaknya itu akan membuat Pandawa di pembuangan lebih tersiksa lagi hidupnya, lebih teraniaya lagi. Oh iya. Oh, kayak gitu ya idenya. Ya, paham. Nah, terus akhirnya Resi Durwasa itu pergi ke sana. Iya, pergi. Akhirnya Resi Durwasa pergi jalan dan benar waktu di perjalanan itu jadi lapar lagi. Waktu lapar itu akhirnya ketemulah sama Pandawa di kemahnya di hutan itu. Terus tahu bahwa Pandawa, waduh ini Resi Durwasa kesini nanti minta makan gitu. Pas minta makan dan murid-muridnya itu banyak banget, Mbah. Itu nanti nyari makannya gimana gitu. Sementara mereka sendiri nyari makan untuk diri mereka sendiri itu susah. Oh iya, Duryudana kebangetan ya. Ya enggak juga sih, Mbah. Itu memang ya sifatnya begitu. Oh iya, lanjut gimana? Nah, kemudian pas minta makan itu stres Pandawa karena mereka memang nggak ada makanan sama sekali. Bima itu sampai nyari makanan, berburu makanan, susah, Mbak, nggak dapat. Arjuna berburu makanan, nggak dapat apa-apa. Hingga kemudian Drupadi yang ada di dapur itu sampai nangis-nangis memohon bantuan Krishna, tolong ini makanan di dapur nggak ada, cuma tinggal ada
nasi upo itu apa? Sisa. Ya, ada sisa nasi 1 butir nasi dan ada sawi cuman 1 potong. Ini nanti padahal muridnya banyak, ini gimana? Drupadi bingung. Nah, pas lagi bingung berharap agar Krishna datang untuk menolongnya, tiba-tiba Krishna datang. Tapi bukannya memberi pertolongan, Krishna itu malah bagi Drupadi itu menyusahkan lagi. Loh, kenapa itu? Soalnya pas Krishna datang tiba-tiba, "Dek Drupadi," gitu. "Iya Mas Krishna," gitu. "Udah senang banget Mas Krishna, tolong aku." "Ntar toh, jangan minta tolong dulu," gitu. "Gimana Mas Krishna?" "Aku tuh dalam perjalanan sampai ke sini tuh lapar. Aku pengen makan." Langsung Drupadi nangis lagi. "Aduh Mas Krishna," gitu. "Aku tuh berharap kamu tuh datang ke sini memberikan pertolongan karena ada Resi Durwasa." Dan dia ceritain semuanya ke Krishna sambil nangis-nangis. Dan sekarang malah Mas Krishna ke sini tuh malah minta makan. Lah aku gimana gitu. Terus, "Emangnya di rice cookermu nggak ada nasi po?" "Nggak ada, itu nasi tinggal sepotong, bukan sepotongnya, tinggal sebutir, dan ada di kuali itu cuman ada sayur sawi itu sekerat." "Loh, kamu tahu nggak? Coba aku pengen bawa ke sini, tapi cuman sebutir." "Iya, bawa ke sini, nggak apa-apa, cuman sebutir juga, yang penting aku bisa makan." Nah, akhirnya nggak ngerti ya Drupadi, dibawa itu rice cookernya, "Nih loh Mas," gitu, "cuman ada segini, itu secuil, ya bukan secuil lagi, itu cuman sebutir." Aduh, kok kasihan banget ya itu ya Drupadi. Aduh dek, cup. "Lu kok malah dicup-cup?" Ya kan kasihan sambil nangis ya. Lanjut. Nah, terus kemudian diberikanlah rice cookernya, disodorin ke Krishna, terus penggorengannya juga, terus sama Krishna itu sayurnya diemplok, kelap. Terus nyam, terus nasinya yang sebutir itu juga diemplok sama Krishna. Terus Krishna bilang, "Wah, aku udah kenyang," katanya. Lalu Drupadi bingung, "Kenyang dari mana? Makan cuman udah ya Dek Drupadi, aku pergi gitu. Terima kasih banyak jamuan makannya." Itu suatu saat rice cooker ini aku anugerahi kesaktian. Drupadi langsung, "Wah, ini keajaiban lagi." "Apa Mas Krishna?" "Rice cooker ini akan menjadi rice cooker ajaib karena kamu sudah menolongku dari kelaparan. Suatu saat rice cooker ini akan terus memunculkan nasi dan penggorenganmu akan terus memunculkan makanan lauk pauk sampai kemudian kamu makan. Begitu kamu makan, maka rice cooker dan penggorengan itu akan stop memunculkan nasi dan stop memunculkan lauk pauk. Jadi kamu akan makan selalu terakhir agar nasi di rice cooker itu nggak tumplak-tumplak, nggak luber-luber, karena akan terus muncul." Wah, seneng banget Drupadi akhirnya gitu. "Terima kasih Mas Krishna," gitu. Nah, sejak saat itulah Drupadi mendapatkan rice cooker ajaib dan penggorengan ajaib. Waduh, itu kan rice cookernya. Kalau saya punya rice cooker itu bisa tak bagi-bagi orang satu Indonesia biar nggak ada yang kelaparan ya. Ya pengennya sih gitu Mbak, tapi kayaknya ya itu memang dongeng sih Mbak. Yalah, kalau nggak pengen dongeng ya pemerintah itu harus memberikan ya subsidi banyak ya, bukan subsidi aja sih, daripada bikin patung itu nggak jelas. Ini mending duitnya dibagi-bagi ke rakyat miskin ya, dikasih tumpengan itu nasi uduk atau nasi balap gitu ya. Iya. Nah, loh kok ini tumben Mbak Gito nggak bawa makanan? Lah itu dia Mas Ale. Apalagi? Ketinggalan lagi. Aduh, udah pikun. Ya nanti kan, sawerannya kan banyak, itu nanti beli jajan kita aja. Ya. Nah terus itu Durwasanya tuh gimana ini? Kok malah ngomongin makanan, dilanjut dulu. Nah ya, akhirnya setelah Krishna makan dan Drupadi mendapatkan anugerah berupa rice cooker ajaib dan penggorengan ajaib itu, Resi Durwasa dan kerabatnya datang. Anehnya, tiba-tiba Resi Durwasa dan kerabatnya dan murid-muridnya itu merasa kenyang, Mbak. Oh iya, karena kesaktian dari Krishna ya. Iya, nah dan sejak itu juga Pandawa dalam pembuangan tidak kesulitan mendapatkan makanan karena ada rice cooker ajaib dan penggorengan ajaib. Gitu, Mbak. Oh iya. Terus Resi Durwasa kemana lagi? Nah, setahu saya sih Resi Durwasa itu sampai di situ pas menjelang perang Baratayuda itu nggak muncul lagi. Wow, itu keajaib banget ya. Ya, mungkin penulisnya lupa, Mbak. Itu biasa lupa ya nulisnya ya. Ya, pokoknya itu ya. Terima kasih pendengar. Yang jelas ini sebenarnya untuk wayang
Resi Durwasa yang sedang saya gambar ini adalah hasil karangan saya sendiri ya. Loh, kok bisa? Karena aslinya wayang Resi Durwasa itu nggak ada bentuk wayangnya ya, bentuk wayang yang ditatah, dipahat dan dijadikan wayang untuk peraga itu, para dalang itu sebenarnya nggak ada. Biasanya dalang-dalang akan meminjam dari wayang resi yang lain, kecuali dalang-dalang yang punya banyak koleksi wayang yang banyak ya. Tapi kalau zaman dulu karena wayangnya sedikit, itu biasanya pinjem dari karakter wayang yang bisa dipakai untuk menjadi Resi Durwasa. Nah, karena takut nanti keselamur dengan wayang yang lain, maka saya bikin kreasi wayang Durwasa seperti ini. Ini agak berbau wayang Kedu dan agak berbau wayang Cirebon. Ya, itu. Jadi gitu, Mbah. Ini kita tutup ya, Mbah ya. Oh iya. Mesti kepanjangan ya. Iya, di kepanjangan, Mbah. Yang jelas ya, saya terima kasih banyak yang sudah nyawer. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas jauh lebih banyak dan lebih berarti dari yang sudah Anda berikan kepada saya. Tentu saja saya akan mengucapkan terima kasih banyak, diberikan mudah-mudahan teman-teman yang subscribe juga terima kasih banyak, yang baru mau subscribe juga silahkan. Iya di subscribe loh ini. Masalah itu kasihan loh, gambar apa namanya udah lama-lama. Bah, saya tidak butuh dikasihani. Iya bukan kasihan, masa ya respect lah sama masalah ini, udah gambar kayak gitu ya. Lama ya gambar wayang itu demi kesenian yang adilohong. Waduh, biasa aja tuh, Mbah. Ya udah lanjut. Ya, terima kasih banyak yang sudah nyawer, yang mau sawer juga silahkan, itu ada link di bawah situ. Tata caranya juga dimudahkan di link itu, teman-teman silahkan bisa diklik. Dan ini bukan penipuan ya, kan sekarang lagi banyak jangan diklik. Nah, kalau ini sudah terdaftar ya. Saweria ini di yang lain juga, di konten yang lain juga ada. Nah, juga yang sudah subscribe atau mau subscribe silakan di subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak. Mudah-mudahan Anda semua, kita semua senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam berbagai macam hal, dilancarkan rezekinya, diberikan kemanfaatan untuk banyak orang, dan senantiasa diberikan kesehatan yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Saya Alex Suhendra. Saya Gito Gantisworo. Kami berdua undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba dicek, pengen nanya sawerannya Mas Rik.